Kembali kita dalam Telisik Hukum dan kita masih membahas persoalan seputar hak kekayaan intelektual masih bersama dengan narasumber kita Mbak Dwi Anita Daruherdani. Mbak Dwi, tadi cukup menarik kita membicarakan tentang bagaimana ternyata masih persoalan hak cipta ya, baik itu lagu ataupun tari ataupun yang terkait dengan itu, bahwa ternyata subjektivitas lebih dikedepankan nih dalam konteks mengklaim dari hak karya cipta terhadap sesuatu. Ini sering jadi kendala nggak dalam persidangan atau dalam silang sengketa gugatan hak karya cipta ini? Ya sebetulnya memang karena ini adalah hak pribadi sehingga lebih pada subjektivitas seseorang. Jadi bisa jadi si pencipta lagu yang pertama bilang bahwa itu substansi. Tetapi pencipta lagu yang berikutnya dia bilang enggak, itu bukan bagian substansi karena substansi Anda adalah ini, substansi saya adalah ini. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, tetapi itu nanti pada saat pembuktian di pengadilan dengan bantuan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bantuan para ahli yang memang kompeten di bidangnya, yang mumpuni memang dari segi lagu, bisa jadi dia adalah musisi atau dia produser musik atau misalnya dia dari perusahaan label, dia bisa melihat bagaimana sih kalau pasar melihat lagu ini sama atau enggak gitu kira-kira. Agak sedikit rentan ya kalau bicara subjektivitas dalam persoalan hukum. Nah, kaitannya kalau misalkan si pencipta kedua, dia sudah melakukan riset, dia memiliki bukti-bukti, dia memiliki data-data bahwa apa yang dia ciptakan itu belum ada. Bagaimana kita bisa mempertahankan bahwa konteks orisinalitas ciptaan kita itu bukan hasil ciplakan atau bukan hasil plagiat lah, menyontoh dari penciptaan sebelumnya. Bagaimana, apa yang harus kita persiapkan? Nah, kalau hak cipta ini kita harus lihat kembali dulu kepada asasnya dulu, perlindungannya dulu seperti apa. Perlindungan hak cipta itu tidak seperti hak kekayaan intelektual yang lainnya, tetapi hak cipta itu dilindungi otomatis pada saat dia sudah dalam bentuk yang nyata, itu bisa dilihat, dibaca atau didengar, itu otomatis terlindungi. Apa tadi dibaca, dibaca, didengar. Jadi contoh, kalau dilihat, kita lihat film, kita lihat sinetron, gitu. Kita lihat lukisan. Itu jadi lukisan, film, sinetron itu tadi adalah hak ciptaan yang bisa dilindungi. Nah, bisa dibaca misalnya buku, kita baca buku. Nah, kalau didengar itu bisa musik. Nah, itu contohnya dilihat, dibaca, didengar. Jadi harus bentuk nyata. Jadi kalau misalnya saya bilang saat ini saya bilang gini ya, saya mau buat lagu ini nanti akan iramanya seperti ini, irama musiknya dengan ketukan sekian, bercerita mengenai ini, dan ini akan saya buat nanti setelah ini. Misalnya saya bicara demikian. Nah, tapi saya tidak pernah membuat dalam bentuk yang nyata, ini baru omongan aja, ide. Baru wacana gitu Baru wacana. Nah, hak cipta tidak melindungi ide. Hak kekayaan intelektual tidak melindungi ide. Jadi dia harus dalam bentuk nyata dulu, di fixation kita bilangnya, difiksasi. Bisa dibaca, bisa dilihat, bisa didengar gitu ya? Harus itu. Nah, kemudian ini kan tadi dibilang terlindungi secara otomatis begitu udah ada dalam bentuk nyata. Nah, tetapi untuk bisa mengikat pihak ketiga atau bisa diakui oleh pihak ketiga adalah dia harus diumumkan. Nah, harus diumumkan tuh dalam bentuk apa gitu. Kalau saya bikin lagu, diumumkan bukan berarti bahwa saya harus bikin konser untuk lagu saya, enggak. Tapi dengan contohnya saat ini dengan teknologi yang sudah mumpuni ya, sudah modern gitu, mungkin saya bisa upload lagu saya menjadi misalnya menjadi IG story. Atau saya bisa masukkan ke dalam YouTube, channel YouTube saya pribadi. Atau misalnya kita masukkan ke dalam platform, bisa Spotify setelah atau tahapan tadi kita lewatkan. Iya. Nah, jadi dengan kita sudah upload yang publik bisa lihat, itu sudah dianggap diumumkan. Sehingga itu sudah mengikat pihak ketiga. Jadi, walaupun kita belum mendaftarkan itu ke DJKI. BCKI itu? Enggak, karena hak cipta tidak perlu didaftar. Dia terlindung otomatis tadi saya bilang setelah dia dalam bentuk nyata dan sudah diumumkan untuk mengikat pihak ketiga. Nah, kalau kita kembali ke tadi pertanyaannya Mas Oki bahwa kalau ada orang yang dia sudah melakukan research, dia lihat misalnya dia coba nyari di YouTube, dia coba nyari dimanapun, googling gitu ya, dia lihat lagu ini ada atau tidak gitu, dengan nada seperti itu dia tidak ada. Nah, makanya itu kembali lagi kepada kapan sih sebetulnya orang yang mengklaim bahwa itu adalah ciptaan dia, itu kapan sih dia bikinnya, kita lihat waktu ya? Siapa yang duluan pertama. Yang kedua, siapa yang mempublikasikan lebih awal. Sekarang contohnya, saya udah ciptain tuh lagu, tapi saya tidak pernah mempublikasikan, jadi cuma saya simpan aja di rumah saya. Nah, berarti itu tidak mengikat pihak ketiga. Jadi walaupun misalkan
yang pernah mendengar hanya kerabat dekat aja itu nggak cukup? Cukup. Kalau sudah ada yang mendengar kerabat dekat, dalam arti misalnya saya ada acara di rumah ya, ada acara kumpul-kumpul di rumah, family gathering misalnya, saya dengarkan lagu itu, nah itu sudah dianggap sebagai pengumuman, itu cukup. Tapi kalau saya tidak pernah mengumumkan, kemudian ada orang lain yang menciptakan lagu yang istilahnya substansialnya sama, nah itu baru dipertanyakan apakah orang itu menjiplak lagu saya apa tidak. Logikanya adalah bagaimana dia mau menjiplak lagu saya kalau saya tidak pernah mempublikasikan. Gitu. Jadi hal yang tidak mungkin dia menjiplak. Saya pernah dengar ada kasus di luar tapi bukan di Indonesia, bahwa ada salah satu penyanyi besar lah di Amerika sana yang sudah meninggal, dia besar sekali. Kemudian ada beberapa karya ciptanya yang belum pernah dipublish. Tapi kemudian ada orang lain membuat konteks yang cukup mirip. Keluarga si penyanyi ini kemudian menuntut. Dan itu bisa dimenangkan oleh pengadilan. Itu kan konteksnya tadi seperti kalau Mbak Dwi bilang, selama belum dipublish mestinya jadi hak umum gitu ya, dalam tanda kutip. Artinya selama belum dipublish kan tidak ada yang pernah mendengar. Kecuali si pencipta sendiri misalkan. Kok kenapa dia bisa menang? Karena gini logikanya kalau buat saya, kalau misalnya lagu itu belum pernah dipublikasikan, gimana orang lain mau menjiplak, kan nggak mungkin. Logikanya begitu kan. Nah, tetapi dalam hal ini mungkin walaupun dia tidak pernah mempublikasikan secara besar-besaran misalnya, tetapi sudah pernah diperdengarkan di antara keluarga misalnya. Atau pernah saya sebagai pencipta lagu, saya misalnya datang ke label company, ke produser misalnya, saya bilang, saya punya lagu ini tolong didengerin deh, bagus atau tidak. Ternyata mereka bilang, oh ini nggak bagus untuk konsumsi musik saat ini misalnya. Jadi nggak diambil tuh sama label atau produser. Nah, saya simpen. Nah, dengan saya sudah menginformasikan kepada pihak publisher atau kepada pihak label, itu sudah dianggap sebagai pengumuman. Jadi bisa jadi dia memang belum mengumumkan secara massal, tetapi dia sudah pernah memperdengarkan lagu itu. Atau boleh nggak saya sebagai, taruhlah saya sebagai pencipta lagu yang produktif gitu ya, mungkin saya bisa menciptakan ratusan atau ribuan lagu. Tapi dari semua ratusan ribuan lagu saya, itu selalu pasti ada komponen tertentu yang menjadi ciri khas. Boleh nggak saya mendaftarkan komponen atau ciri khas tertentu sebagai hak cipta saya? Nah jadi kalau misalnya tadi kan udah disampaikan bahwa tidak perlu didaftarkan. Jadi tetapi ini sudah semacam menjadi ikonnya pencipta lagu ini bahwa melodi atau intro yang seperti itu adalah punyanya, kan begitu. Nah nanti kembali kepada permasalahan bagian substansial atau tidak sih gitu. Jadi kembali lagi kepada ahli atau masyarakat nanti yang menentukan apakah lagu yang dibuat oleh orang itu benar-benar mengasosiasikan atau menghubungkan dengan lagu ciptaan saya. Ciri khas si pencipta pertama gitu ya. Berarti tetap juga soal konteks subjektivitasnya masih terus dikedepankan juga ya. Iya betul. Ya betul. Agak sulit karena mungkin pembuktiannya sekali lagi tadi seperti Mbak Dwi bilang, subjektivitas dari baik ahli ya bahkan ya, atau dari pemilik dan yang dituntut pun juga akan jadi beradu sidang di pengadilan ya. Nah pertanyaan berikutnya Mbak Dwi, kaitan dengan karya cipta itu banyak sekali yang terjadi sekarang adalah soal konteks klaim bahwa lagu yang baru misalkan, lagu yang baru muncul itu plek-plekan mencontoh lagu sebelumnya, ya kan? Konteksnya, apakah pada saat lagu itu tadi dipublish, entah lewat sosial media atau segala macam, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari situ, apakah itu menjadi bagian yang bisa dituntut, diklaim oleh si pemilik sebelumnya? Nah kembali lagi, jadi pertama harus dilihat dulu kan bahwa apakah benar saya sebagai pencipta dari lagu tersebut. Itu kan pertama harus dibuktikan dulu. Nah yang kedua, ini saya bicara pencipta yang pertama. Nah apakah benar dia sudah pernah menciptakan lagu itu? Nah yang kedua, apakah sudah dipublikasikan atau belum? Nah kalau itu sudah dibuktikan, baru kita buktikan mengenai menjiplak atau tidak, mengambil bagian paling esensial atau tidak. Nah kalau misalnya memang itu adalah merupakan bagian yang esensial, ya berarti dia sudah menjiplak. Kan seperti itu. Termasuk gitu. Apa yang dia dapat dari konteks publikasi yang dia lakukan itu, berhak kita menuntut. Iya, karena kan kalau misalnya, nah itu tadi kalau pelanggaran misalnya ini sudah masuk ke isu pelanggaran bahwa kalau misalnya nanti memang sudah terbukti bahwa dia menjiplak lagu saya, bagian substansial itu misalnya dari, nanti kan hakim akan membuktikan tuh, akan memutuskan apakah ini sudah dianggap sebagai penjiplakan atau belum. Kalau dia sudah menganggap sebagai ini penjiplakan, kan nanti ada di dalam gugatan tuh biasanya akan kita sebutkan bahwa menyatakan bahwa lagu itu adalah menjiplak lagu saya, yang kedua adalah menghukum dia untuk membayar sejumlah tertentu, betul.
Oh gitu ya, oke, berarti kita harus cukup hati-hati ya. Iya. Ini kita berbicara masih hak karya cipta. Bagaimana dengan hak tadi kekayaan, hak karya industri ya, hak karya industrial itu. Nanti kita akan bahas ya, Mbak Dwi. Ya, Pemirsa Tradisi Hukum, kami masih akan segera kembali dengan pembahasan hak kekayaan intelektual. Terkait tadi kita banyak bicara mengenai hak karya cipta, bagaimana dengan hak karya industrial, dalam konteksnya apa dan apakah yang bisa kita lakukan bila kita menyangkut sebuah penciptaan terkait dengan paten, dengan merek dan lain sebagainya. Kami segera kembali.